jauhkan benda kerja dengan pisau. Ya, setelah itu baru tentukan. Tidak usah menggunakan cis juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat nanti setelah itu baru del. Ya, del untuk pengertiannya. Terus nomor Z 100. Tekan plus Z. Plus Z sampai 100 sudah. Langsung aja. Ya. Tekan Z sampai 100. Perintahnya yang terakhir X diameter benda kerja. Kalau di sini menunjukkan 2064 sampai X 2550. Ya, 2550 diameter benda kerja. Terlalu banyak kita pakai ukuran semua. Manual aja. Kita setelah kita cek sudah selesai semua, spindle arah CNC dengan manual sama. Cuma yang membedakan CNC berlawanan arah jarum jam, kalau manual searah saja ya. Pengecilan program ya. Pengecilan program pakai delete M30. Nih, del M30. Ya, input. Ya. Start. Ya, proses. Kenapa dia tidak bisa dimasukkan? Karena di sini memorinya terlalu penuh. Ya, terlalu penuh. Jadi kita harus meminimalisir program, tapi dengan benar. Ya. Hutan-hutan ditebangi. Menjadi longsor. Banjir bandang. Banyak korbannya. Aku menanam satu. Aku juga. Aku juga. Satu untuk selamatkan bumi. Ada senyuman tanpa udara sehat dan bersih. Selain merusak lingkungan, warga juga ada kekayaan alam yang berada di luar mereka. Dampak sulitnya, terutama dalam aksinya, masa menuntut pencabutan perda nomor 7 tahun 2006 yang berkembang, termasuk kemungkinan adanya korban lain di luar daerah korban pesawat dan upaya pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat India. warga berharap dari pertemuan para ketujuan perang. Ya pemirsa, sebagian tentang kisah atau kegiatan SMK di Jember sudah Anda lihat, tetapi kita akan terus mengikuti Pak Harun untuk melihat langsung, mewawancarai langsung dengan stakeholder sekolah, mulai siswa, guru, dan kepala sekolah.
tetap dengan saya di dua arah. Namanya Pak memang kakak apa sudah dengan siswa kami yang menemukan Pak. Oh, namanya Saya bagus. Jaga enggak. Ya, ini oleh Pak Bupati diberi nama kakak. Ini untuk dukungan Pak. Oh iya Pak, betul sekali Pak. Jangan aja Pak, disiapkan untuk berproduksi, disiapkan untuk Kami sudah tampon, artinya walaupun kami tidak terlalu besar-besaran Pak, karena artinya kalau tiap itu kalau sampai 100.000 ekor disiapkan untuk melayani permintaan. Karena yang minta itu bukan hanya Jawa Timur, tapi sampai Jawa Barat ya, bahkan Kalimantan Pak. Ditanya apa Pak? Sehingga kami belum bisa sampai sebentar kami dulu Pak, itu sudah banyak minta. Jadi apa yang menyebabkan itu? Apa yang menyebabkan tidak bisa memproduksi itu dengan baik? Satu, keterbatasan lahan. Tapi ini bukan masalah bagi kami tetap kami mencoba. Dan begitu kami memang sudah memproduksi maksimal, adanya dulu Pak, kita akan dilayani. Tetapi di balik itu kami juga memberi pelatihan pada masyarakat ini Pak. Nah ini mesti. Iya Pak. Kalau kan Pak Gubernur kita ada PKP mandiri dan sebagainya. Nanti contohnya juga pada pembina saya biasanya masyarakatnya yakin di sana dan sebagainya. Tapi Bapak teknologinya takut Pak, ya takut Pak sudah. Jangan sampai ke pembuatan pakannya. Sudah berapa orang yang Bapak yang masuk ke sini itu? Jadi satu gelombang gitu Pak. Berapa jalan? Terus di samping lele ini juga kami ke peternakan dan sebagainya kan. Peternakan apa? Ayam unggas. Di mana? Di belakang. Oh, ada yang kami berada. Ketika kesungguhan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan sekolah menengah kejuruan sebagai tempat mencetak tenaga terampil agar adaptasi dengan pasar kerja industri atau usaha mandiri, tantangan kualitas menjadi bagian penting. Itu bukan berarti hanya menyangkut proses belajar mengajar hingga praktek yang dominan, tapi juga menyangkut pengembangan potensi diri siswa untuk berani tampil, membuktikan kemampuan dan keterampilan yang diperoleh dengan ukuran yang sama dengan dunia kerja pada umumnya. Disinilah media pembelajaran tidak sekedar memberi iming-iming untuk berani bersemangat, tapi harus berwujud nyata. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukorambi Kabupaten Jember membuktikan hal tersebut dalam kurikulum dan metode belajar yang dikembangkan bagi sekolah yang menampung sekitar 2.000 siswa kelas 1 sampai kelas 3. Oleh karenanya secara teratur karya keterampilan siswa menjadi kewajiban yang harus diuji dengan standarisasi yang jelas. Tahapan pameran hasil karya siswa bukan saja sebagai bagian dari kewajiban, tapi juga pengembangan lebih luas, bahkan sebagai ajang kompetensi sebagaimana yang digelar Dinas Pendidikan mulai tingkat kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Di lain hal, satu keberanian yang dilakukan pengajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukorambi Kabupaten Jember adalah memberi ruang lebih bagi tiap siswa untuk mengeksplorasi keinginan pengembangan dari pendidikan yang ada. Artinya media pembelajaran yang ada tidak membatasi ruang siswa ketika tertantang untuk tahu lebih jauh lagi. Jurusan perikanan misalnya, seorang siswa akhirnya menelurkan temuan silangan lele lokal dengan lele Afrika yang diberi nama lele kakak.
Saya sebenarnya suka menyilangkan antara berbeda jenis lele untuk mengetahui proses pertumbuhan lebih cepat mana antara lele persilangan yang ini dengan yang ini. Peningkatan kualitas ya, itu harus kita lakukan terus-menerus. Jadi, dan teknologi seperti ini kan selalu berkembang ya. Kita selalu bicara bahwa teknologi itu ada hubungannya dengan kualitas hidup ya. Jadi untuk peran Dinas Pendidikan tingkat provinsi ya, kita selalu berupaya ya supaya mendorong sekolah-sekolah, mendukung bahkan membantu. Jadi provinsi memberi support ya, baik yang sifatnya pembinaan ya, pelatihan-pelatihan, training, pengembangan, penelitian ya, tetapi juga support provinsi itu berupa bantuan berupa fisik. Jadi disupport, jadi alat-alat yang diperlukan ya, khususnya seperti ini adalah yang terkait bidang studi produktif. Jadi bidang studi yang berkaitan dengan kompetensi keahlian anak-anak kita ya. Sehingga begini, jadi dua hal ya, support kita ya secara kualitas akan harus dikembangkan terus-menerus ya. Baik support itu berupa ya yang non fisik ya, berupa pelatihan, pengembangan, penelitian, maupun support yang berupa fisik, yaitu peralatan-peralatan, dukungan peralatan untuk workshop ya, bisa digunakan seperti ini. Ini untuk sekolah dan itu merata di Jawa Timur, karena kita ingin bahwa pendidikan kejuruan itu secara kualitas ya, tugasnya provinsi meratakan mutu ya. Sementara yang sudah kita capai sekarang secara kuantitas, kita tahu bahwa SMK itu sudah mencapai 1.406 ya. Ini perkembangannya cukup signifikan. Sekarang PR kita bagaimana menggarap 1.406 itu menjadi berkualitas ya. Karena kita selalu ingin bahwa output SMK itu bisa ya. Jadi bisa dia untuk bekerja di dunia usaha industri, bisa dia menjadi wirausaha, bisa juga dia melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Jadi seperti ini adik kita ya, kakak ya, saya juga berpikir cenderung bahwa sebenarnya dia punya potensi ya, potensi akademis punya, jadi kognitif bagus. Artinya ya jangan dia hanya nanti mungkin melanjutkan kuliah saja. Jadi kalau bisa sambil dia wirausaha mengembangkan hasil penelitiannya ini, jadi bisa dua, melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, kemudian dia juga bisa menjadi wirausahawan ya, karena dia sudah punya kompetensi yang bisa dikembangkan, yang mempunyai nilai ekonomi. Lepas dengan entrepreneur, inilah yang memang kami garap. Karena apa? Karena dengan adanya mengembangkan entrepreneur ini, maka nanti harapan ke depan paling tidak bahwa anak didik ini jiwa seperti itu sudah melekat. Nah, bagaimana ke depan? Saya ke depan ingin mengembangkan potensi yang ada ini, yang menurut saya sekarang ini masih skala kecil. Inginnya, andai kan saya punya dana, saya juga ingin bangun kusurut di belakang ini, lahannya ada. Nah, dengan adanya kusurut nanti diharapkan tidak ada lagi istilah bahwa ada contohnya seperti cabai yang harganya hari ini mahal, seminggu berikutnya murah dan karena booming. Tapi dengan adanya kusurut maka harga itu akan dipertahankan. Karena apa? Karena tidak kesegarannya. Begitu juga ikan. Inilah yang ingin kami kembangkan. Jadi harapan kami ke depan memang bahwa SMK ini harus melekat dengan entrepreneur. Maka saya katakan pada teman-teman, kepingin sains atau pengetahuan itu yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan hanya pengetahuan untuk pengetahuan, kan pengetahuan yang berefek pada ekonomi, ini yang ingin saya bahas. Pertama perlu kita pahami ya, pengembangan jejaring SMK ya, dengan dunia industri dan dunia usaha itu ada setidaknya 4 manfaat yang harus kita ketahui. Jadi yang pertama bahwa dengan jejaring itu ya, SMK itu bisa mengembangkan kurikulum bersama-sama dengan dunia usaha dan industri untuk proses kegiatan pembelajaran dan praktek. Bahkan mereka bisa membantu untuk mengajar juga ya, sesuai dengan perkembangan dunia praktek di bidang teknologi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kita nantinya juga bisa berpraktek ke dunia usaha dan industri. Setelah mereka punya jejaring, kurikulum disusun bersama, anak-anak bisa praktek di situ. Dunia usaha industri bisa membantu. Dan yang ketiga yang lebih penting, begitu mereka nanti lulus ya, karena
kompetensi yang dimiliki itu adalah proses belajar dan praktek bersama dengan dunia usaha dan industri, anak-anak bisa diserap untuk menjadi tenaga kerja di dunia usaha dan industri. Dan juga yang lebih penting lagi ya, itu dunia usaha dan industri itu kan punya pengalaman entrepreneurship ya. Pasti mereka melalui proses perjuangan lama, ada kiat-kiat, ada filosofi. Nah, itu mereka bisa belajar entrepreneurship kepada dunia usaha dan industri yang menjadi jejaring mereka. Dan rata-rata sekarang SMK di Jawa Timur ya, termasuk Sukorambi 1 ini, itu mereka punya mitra jejaring jadi. Dan itu sesuai dengan kompetensinya ya. Misalnya otomotif, mereka punya jejaring dengan industri otomotif ya. Demikian juga yang lain, misalnya perbankan, yang mereka praktek perbankan, ada jejaring dengan perbankan ya. Nah ini yang namanya link and match. Jadi antara apa yang diproses di dunia pendidikan ya, output mereka dengan kebutuhan di dunia usaha dan industri itu cocok, jadi match. Tenaga Perikanan, kenalkan ini Pak Andre dan Bu Ranti, juga tenaga di bidang perikanan. Dengan adanya kebebasan atau mungkin wewenang penuh yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Sinoto, bahwa kami untuk bagaimana bisa berimprovisasi di bidang perikanan, sehingga akhirnya siswa kami bisa menyilangkan antara lele Afrika dan Python, yang sekarang sudah diberi nama Bapak Bupati, yaitu lele jenis baru, yaitu lele akar. Kalau di perikanan memang bidang pertanian itu menurut saya bidang perikanan paling banyak, karena 72% perairan di Indonesia. Jadi masih banyak peluang-peluang bisnis, peluang anak-anak belajar di sana masih banyak sekali. Jangka pendek ini tentang kepiting, jadi kepiting air laut akan kita budidayakan di air tawar. Kita akan mencoba seperti itu jangka pendeknya. Jangka panjang insya Allah masih banyak lagi untuk budidaya pakan alami. Kami kemarin lalu sudah mengadakan pelatihan kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan pakan. Pembuatan pakan itu pun mungkin masih bisa dilakukan, artinya bisa dilakukan pelatihan-pelatihan yang lain. Itu bukan hanya di bidang pakan. Mungkin kami akan melakukan pelatihan-pelatihan di bidang pemijahan ataupun sekaligus pembesarannya. Itu kemarin kami sudah melakukan, dan itu pun melalui dinas tempat, dinas provinsi. Memang untuk mengadakan pelatihan-pelatihan itu melalui prosedur-prosedur tertentu, sehingga akan terjadi pengakuan atau perizinan dari dinas pusat. Hutan-hutan ditebangi. Menjadi longsor. Banjir bandang. Banyak korbannya. Aku menanam satu. Aku juga. Aku juga. Satu untuk selamatkan bumi.
ada senyuman tanpa udara sehat dan bersih. Selain merusak lingkungan, warga kesehatan kekayaan alam akan berperan aktif mereka dampak sulitnya, terutama dalam aksinya masa menuntut pencabutan perda nomor 7 tahun 2006 yang berkembang, termasuk kemungkinan adanya korban lain di luar sekolah korban dirawat dan upaya pemulihan yang dilakukan buat masyarakat. warga berharap dari pertemuan ini para pejabat perang Ya, pemirsa, di balik perjalanan Pak Harun dan stafnya mengunjungi sekolah-sekolah SMK, saya akan mewawancara langsung tentang bagaimana kebijakan sekolah menengah kejuruan SMK yang semuanya SMK bisa apa sebetulnya. Tapi jauh lebih itu Pak Harun, sebenarnya jumlah SMK di Jawa Timur berapa Pak Harun? Jumlah semua 1.406. 1.406. Ya, negerinya 271. Jadi lainnya adalah swasta. Mereka ada hampir secara merata di 38 kabupaten kota. Kita lihat perbandingan SMK, banyak kota, kabupaten yang sudah 60-40. Salah satu adalah Bondowoso. Bondowoso itu 60% SMK, 40% adalah SMK. Target Pak Gubernur 60-40, saya kira tidak terlalu sulit 2013. Sampai hari ini aja sudah 56-44. Jadi kemarin Surabaya sudah 51-49 dan 51 sudah SMK. Jadi itu menandakan bahwa SMK ini ke depan banyak minat ada di kita untuk sekolah di situ. Kalau di masa silam itu SMK itu cenderung laki-laki tok gitu ya. ya. Terus sekarang banyak juga anak-anak perempuan yang banyak, SMK, Pak, ya. Karena bidang studinya sekarang ada perhotelan, ada apa namanya restoran dan sebagainya. IT yang jelas, kalau IT business management itu memang core-nya di sana sama telekomunikasi maupun teknologi. Nah sekarang kalau di Bondowoso ini Pak, tiba-tiba mendapatkan kesalahan bantuan langsung dari Pak Gubernur, ya. Gubernur ya. Ini kan ada istimewa dari Bondowoso ini, kenapa kok diberikan sekolah baru dengan yang sangat luar biasa bagusnya Pak Harun? Ya, jadi Pak Gubernur memberikan itu ada dasarnya. Jadi ada analisisnya. Kenapa Bondowoso? Karena Bondowoso sekarang kita lihat perhotelan dan kesehatan luar biasa. Ya, kita melihat IT berkembang dengan cepat maupun agro. Pak Gubernur mengharapkan setiap unit sekolah baru ada agro bermacam-macam. Kalau di sana adalah kopi salah satu. Ya, jadi heterogenitas daerah juga menandakan bahwa peningkatan daya saing ekonomi di dalam rangka pertumbuhan sekolah menengah kejuruan. Jadi ada petanya. Jadi artinya ketika Pak Harun dan staf memutuskan di Bondowoso itu bagusnya perkebunan itu juga pertimbangan lokalitas Pak Harun. Ya, pertama lokalitas jelas ya. Kita melihat tata ruang dalam arti dalam aspek agro apa yang paling menonjol. Jadi kalau Pak Bupati mengembangkan kopi ya memang daerahnya. Nanti barangkali di Sumeneb mengembangkan tanaman tebu seumpama ya memang daerahnya di sana. Itu salah satu agro. Tetapi adalah kompetensi lain yang harus dimasukkan dalam unit sekolah baru itu. Pak, tentu saja kan biasanya daerah itu kan ini daerah juga harus memikirkan kalau Jatuh sudah melakukan kira-kira apa Pak yang disumbangkan daerah kan ini kan kerjasama antara provinsi dan daerah Pak misalnya. Apa yang dilakukan agar di daerah itu mengembangkan SMK dan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayan Jawa Timur? Jadi kalau kita jangan lihat provinsi, ada yang namanya Kementerian Pendidikan Nasional. Ya. Jadi kan representasinya kan di sini Pak. Jadi Kementerian Pendidikan itu sangat care terhadap SMK. Maka itu program-programnya hampir sama dengan kita untuk menopang sinergi itu, termasuk teman-teman kabupaten kota. Bapak Bupati sangat peduli. Contohnya Bondowoso dan Sampang yang kemarin kita lihat bahwa Pak Bupati juga mengeluarkan APBD untuk menambah ruang kelas belajar. Jadi tidak berhenti di situ. Jadi Pak Gubernur memberi, daerah bergerak. Jadi sebetulnya ada satu lagi pintu yang harus kita lihat, yaitu swasta kita masukkan. Jadi sekolah itu bukan pemerintah yang bertanggung jawab. Salah satu adalah pemerintah, masyarakat dan swasta.
Maka dari itu SMK ini ada istilahnya dunia usaha dan dunia industri. Mereka memberi jangan berarti bentuk finansial, bentuk SDM juga memberi juga. Bagaimana Astra kerjasama, bagaimana Yamaha, Honda dan sebagainya. Yang menurut kami itu adalah membantu sekolah menengah kejuruan untuk meningkatkan kompetensi anak didik itu. Ya, pemirsa, SMK kalau dulu namanya STM, sekolah yang biasanya adanya cuma pertukaran pelajar, tukaran maksud saya itu. Tapi di Jawa Timur nggak ada tukarannya, tukaran beneran, tukar pikiran. Harun, dulu kan SMK itu mesti apa ya, isunya gelutan. Sekarang karena mungkin imbang ya laki-laki perempuan. Nah, pertanyaan saya bukan itu. Kalau misalnya sudah lulus SMK, ini apa masih ada peluang melanjutkan bagi mereka yang mampu otaknya dan sebagainya? Apakah difasilitasi? Karena biasanya kalau yang sarjana itu harus SMA gitu loh, Pak. Jadi kalau sekolah SMK itu 3 kegunaan siswa. Pertama, mereka bisa mandiri. Dalam arti mandiri, Pak. Mandiri. Bukan bekerja, tapi mandiri. Mandiri. Jadi mandiri adalah berusaha. Mereka buka las, buka puput, buka pengecatan. Dia tidak tergantung orang lain. Kedua, mereka ikut dunia usaha, dunia industri. Mereka ikut orang dengan level bawah, atas, menengah. Ketiga, mereka bisa melanjutkan ke ITS, ke D1, D2, D3 dan sebagainya. Jadi kegunaan SMK ini ke depan ini kenapa diminati? Karena sangat potensial anak didik kita untuk menuju tadi. Dia magang 1 tahun mandiri. Kalau dia punya uang, tahun berikutnya dia bisa sekolah. Salah satu contoh. Jadi kita juga berharap bahwa dunia usaha berikan apa, dan apakah ada, Pak? Misalnya tadi Bapak menyebutkan dunia usaha juga membantu. Apa misalnya dalam bentuk beasiswa juga ada, Pak? Oh, sudah banyak. Salah satu contoh adalah kelulusan yang kategori menurut dunia usaha industri itu layak langsung masuk diterima. Itu bukan beasiswa lagi, sudah bekerja, sudah di atas beasiswa. Nah, pemirsa, saya kira Anda harus menghitung ulang untuk membuat keputusan terhadap anak Anda atau siswa-siswa SMP yang mau masuk